Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to share with you today about the table of the Lord. Halo, saya Pendeta Dave dan hari ini saya ingin membagikan dengan saudara apa yang saya sebut sebagai meja Tuhan atau meja perjamuan Tuhan. Many times we come to the Lord's table and we do not even understand all the things that it means. Banyak kali kita datang ke meja perjamuan Tuhan, tapi kita tidak memahami apa makna sesungguhnya dari hal tersebut. Jesus actually did not command us to keep other things, but he did command us to take of his table. Yesus tidak memerintahkan kita untuk hal-hal yang lain, tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga meja perjamuan Tuhan. We celebrate his birth and his resurrection, but he didn't tell us to do those things. Kita merayakan kelahirannya, kita merayakan kebangkitannya, tapi jarang sekali kita merayakan meja perjamuan. He wants us to learn how to take the table, which shows his death until he comes. Dia mau kita belajar bagaimana kita memperlakukan meja Tuhan untuk mempersiapkan kita mengingat kematiannya sampai kedatangannya. And I see 3 commands that he gave us in this ceremony. Dan saya melihat ada 3 perintah yang diberikannya dalam sakramen ini, dalam upacara ini. He said we are to take of the things on the table. Dia katakan yang pertama kita harus mengambil apa yang ada di meja tersebut. We're also to eat and drink. Kita juga akan meminum dan kita memakannya. And we are to do something. Dan kita juga melakukan sesuatu. So let's take a look at what the Lord told us to do as we come to his table. Jadi mari kita melihat apa yang Tuhan mau kita lakukan saat kita datang ke meja perjamuannya. The first command was to take. Perintah pertama adalah ambil. Jesus won a victory for us on the cross. Tuhan telah memenangkan peperangan bagi kita di atas kayu salib. And this victory covers everything we need in this life to get through. Dan kemenangan tersebut telah menutupi semua yang kita butuhkan dalam hidup ini untuk kita And we hidup are dalam going to have kebenaran. we are going to have a wonderful eternity with him. Dan nanti kita akan mengalami kekekalan yang luar biasa indah bersama dengan Dia. This victory includes that he can heal us. Kemenangan ini termasuk Dia bisa menyembuhkan kita. He can deliver us from our flesh and from the devil. Dia bisa melepaskan kita dari daging kita, dari iblis. He can cleanse us from all sin. Dia bisa membasuh kita bersih dari segala dosa. And he's given us the ability to have a righteous life. Dan Dia telah memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. He's our hope of heaven. Dia adalah pengharapan terhadap sorga.
and he helps us in the time of needs. Dan Dia menolong kita dalam setiap kebutuhan kita. But one thing has to take place before any of this can happen. Tapi satu hal harus terjadi sebelum semuanya terjadi. We must take what he has given us. We must reach out and take it. Kita harus mengulurkan tangan kita dan mengambil apa yang telah diberikannya kepada kita. You know, you can sit down to a wonderful meal with all sorts of good food. Tahukah saudara-saudara bisa duduk di dalam perjamuan dengan makanan-makanan yang mewah, yang enak sudah tersedia, And you can starve to death right at that tapi table. di depan meja yang sama Anda bisa mati kelaparan. Why can you starve? It's because you do not take the food. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Anda mungkin tidak mau mengambil makanan tersebut. If we don't put the food in our mouths and eat it, we will not have life. Jika kita tidak meletakkan makanan itu di mulut kita dan memakannya, maka kita tidak akan menerima kehidupan. A present can be held right in front of us, Mungkin ada hadiah yang diberikan di hadapan kita, and that present has our name on it. dan dalam hadiah itu ada nama kita tertulis. It is ours, but until we take it, it is not in our possession. Ini adalah milik kita, tetapi sampai kita mengambilnya, maka itu tidak ada dalam kepemilikan kita. When we take it, we can use it, and it is a blessing to us. Ketika kita mengambilnya, kita bisa menggunakannya, dan itu adalah berkat bagi kita. We can be drowning in the water, and a boat is nearby, but if we don't go to the boat, we will drown. Bisa saja kita dalam situasi lagi tenggelam di tengah air, bahkan ada perahu di dekat situ, tapi kita bisa saja tetap mati tenggelam kalau kita tidak meraih atau mengambil perahu itu. Unless we take of what is there, it does not belong to us. Kecuali kita meraihnya atau mengambil apa yang sudah tersedia di sana, maka itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Jesus did not force us to take of him. Yesus tidak pernah memaksa kita untuk mengambil dia. He presents it or he gives it to us, but we must take hold of it. Dia sudah memberikan kepada kita, mempersembahkan kepada kita. Tapi kita harus meresponi dengan cara mengambil apa yang diberikannya. We can say, I have sinned, but if we don't ask Jesus to forgive us, we do not have salvation. Kita bisa saja katakan bahwa saya telah berdosa. Dan tapi kalau saudara tidak menerima pengampunannya dan berkata, aku telah berdosa dan butuh keselamatan, maka itu tidak akan menjadi bagian kita. We must take of what Jesus has done and receive it into our lives. Artinya kita harus mengambil apa yang telah dilakukan oleh Yesus dan menerima itu di dalam hidup kita. If we do not repent and call upon his name, we cannot receive him. Kalau kita tidak bertobat dan memanggil, berseru kepada dia, maka kita tidak bisa menerima dia. Now this table is here for us, and we're going to read about it. Meja itu telah disediakan bagi kita di sini, dan kita akan membacanya. Let's read in 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 28. Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 11, ayat 23 sampai 28. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mhm. This is the plan on how we are to take of what God has given us. Beginilah rencana bagaimana cara kita mengambil apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jesus has given us this table, and he said, eat of it and drink of it. Yesus telah memberikan kepada kita mejanya, dan dia berkata, makanlah dan minumlah dari itu. So, but we have to take it. We've got to take it into our lives. Tetapi kita harus meraihnya, kita harus mengambilnya untuk hidup kita. Jesus said, my body is broken for you. Yesus berkata, tubuhku telah hancur bagimu. But that will do us no good if we do not receive that into our lives. Tetapi itu tidak akan berarti kalau kita tidak menerima itu dalam kehidupan kita. We have to know that God is there to touch us, and we have to receive his touch. Kita harus tahu bahwa Allah ada di sana untuk menjamah kita, dan kita harus menerima jamahannya. If we take something, it becomes ours. It's in our possession. Jika kita mengambil sesuatu, maka itu akan menjadi kepunyaan kita, milik kita. And so Jesus gave his body to be broken for us. Jadi Yesus memberikan tubuhnya untuk dihancurkan bagi kita. And he gave his blood for our Dan lives. dia memberikan darahnya bagi hidup kita. But it will do us no good if we do not receive what he did for us. Tetapi tidak akan ada artinya kalau kita tidak menerima apa yang telah diberikannya kepada kita. Sometimes we come to his table and we just take it very fast and don't even think about what God did. Terkadang kita datang ke dalam meja perjamuannya, tetapi kita lakukan itu dengan tergesa-gesa, dengan cepat, tanpa kita mengambil waktu untuk memikirkan apa maksudnya. We need to understand what Jesus has done for us. Kita perlu memahami apa yang telah dilakukan Yesus bagi kita. Jesus said, take of the bread and the blood, or the cup, Yesus berkata, ambillah roti itu, ambillah cawan itu sebagai representasi dari darahnya. when we take it, it becomes a part of us. Ketika kita mengambil itu menjadi bagian hidup kita. And if it is in our lives, it is going to produce a power. Dan jika itu ada di dalam hidup kita, itu akan menghasilkan kuasa. Now, I have a little paper that says I can drive a car. Saya punya satu kertas kecil yang mana tertulis, saya bisa mengemudi mobil. And with that, I can drive on the roads and the police can't stop me. Dan dengan menggunakan kartu ini, saya bisa mengemudi di jalan dan polisi tidak bisa mencegah saya. Now, they can stop me if I break the law. Ya, mungkin mereka bisa mencegah saya kalau saya melanggar hukum. But that paper doesn't drive the car. Tetapi kertas itu bukan itu yang mengemudi mobil. I drive the car. Yang mengemudi mobil. What have I done with this paper? Apa saya lakukan dengan kertas itu? Learned and taken that learning in my life, and that paper is the proof of what I have learned. Saya telah belajar dan mengambil latihan pelajaran itu dalam hidup saya, dan kartu itu adalah bukti bahwa saya telah belajar. So if I have learned it, I've taken it into my life. I took it. Jadi kalau saya telah mempelajarinya, berarti saya sudah mengambil itu menjadi bagian hidup saya. And as long as I do not break the law, I am protected and I can drive the car. Dan selama saya tidak melanggar hukum, maka saya terlindungi dan saya bisa But if bebas I break mengemudi the mobil. law, then I can be stopped and arrested. Tapi ketika saya melanggar hukum, maka saya bisa diberhentikan, bahkan And ditahan. so it's the same with Jesus. We take of the table. Demikian juga dengan Yesus, kita
mengambil bagian dalam meja And the perjamuan. devil looks and says, "Oh, you got the symbol of the blood of Jesus. You've got the symbol of his body." Dan iblis melihat kita dan melihat bahwa kita memiliki simbol dari darah Yesus, simbol dari tubuh Kristus. And he sees that and he can't touch us because Jesus has given us the power. Dan dia melihat itu bisa menjamah kita sebab Yesus telah memberikan kepada kita kuasanya. Now, if we break God's rules, then of course the devil has an open door to come to us. Jika kita melanggar hukum Allah, ya pastinya iblis memiliki celah untuk masuk dalam hidup. But when we have taken of the table, then the devil cannot do anything against us. Tetapi ketika kita mengambil bagian dalam meja perjamuannya, maka iblis tidak memiliki celah untuk masuk dalam hidup kita. Now, the second command is to eat or to drink. Perintah yang kedua adalah untuk makan atau minum. Now, you usually do not have to tell a hungry person to eat. Biasanya Anda tidak perlu memberitahu kepada orang yang lapar untuk makan. And when you eat, you do not sit there and say, "I wonder how this food will help me." Dan ketika saudara makan, saudara tidak duduk di sana dan hanya berpikir, saya bertanya-tanya bagaimana ya caranya makanan ini menolong hidup saya. So I take some water or some food into my life and I say, "Oh, I hope it's going to do something." Dan mungkin saya ambil air atau makanan dalam hidup saya dan saya berkata, saya berharap ini akan mengerjakan sesuatu. How is that going to help me? Bagaimana ini caranya dia menolong saya? We just eat it because we believe or we have faith. Nah, kita tidak bertanya-tanya, tapi kita langsung saja mengkonsumsinya karena kita percaya terhadap proses itu. Kita punya iman terhadap. And when we have faith, it works, and it's the same with what Jesus has given us. Dan ketika kita memiliki iman, maka itu bekerja sama seperti itu yang diberikan Yesus kepada kita. So why do we eat? Why do we drink of Jesus? Mengapa kita makan? Mengapa kita minum dari Yesus? Because it helps us to identify with Jesus. Mengenali Yesus. It brings death to our old flesh, our old life. Itu membawa kematian kepada kedagingan kita yang lama, manusia lama kita. And we do the things that God wants us to do, not what we want to do. Dan kita melakukan sesuatu apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. We want to do God's will. Kita mau melakukan kehendak We Tuhan. want to serve Jesus and please him. Kita mau melayani Yesus dan menyenangkan hatinya. Now we know that if we do this, Jesus said, "You will have persecution in this world." Kita tahu jika kita melakukannya, Yesus sendiri berkata bahwa engkau akan mengalami penganiayaan dalam hidup. And even Jesus in the Garden of Gethsemane said, "Not my will, but God's will." Bahkan di Taman Getsemani, Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. And it does not matter what Jesus gives us in this life, we are to do it because it is for his glory. Tidak peduli apa yang Yesus berikan dalam hidup kita, kita harus melakukannya bagi kemuliaannya. If we do not eat of his body and drink of his life, we do not have life in us. Kalau kita tidak makan dari tubuhnya dan minum dari darahnya, dari hidupnya, maka tidak ada kehidupan dalam hidup kita. So we must not only take the food, we must eat it. Jadi bukan hanya kita ambil makanan itu, kita harus memakannya. We must take of the cup and drink it. Kita harus ambil cawan itu dan meminumnya. That is what Jesus has commanded us to do. Itulah yang diperintahkan Yesus untuk kita lakukan. And when we do that, we have the life of Jesus within us. Dan ketika kita melakukannya, kita memiliki kehidupan This Yesus di brings dalam us hidup to kita. eternal life because of our salvation. Ini yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal oleh keselamatan Now, kita. another thing that Jesus said to do was we had to do something.
Yang lain yang dikatakan oleh Yesus untuk kita lakukan adalah kita harus melakukan sesuatu. We do not just take the food so we can get fat. Kita bukan hanya ambil makanan supaya We jadi want to gemuk. take it so that we can go and do what Jesus said to do. Kita mau mengambilnya supaya kita bisa pergi dan melakukan apa yang Yesus perintahkan untuk kita We've got to lakukan. step forward. We've got to do something. Kita harus melangkah maju, kita harus melakukan Jesus sesuatu. said, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross and follow after me. Yesus berkata, jika engkau mau mengikuti aku, engkau harus menyangkali dirimu, memikul salibmu, dan ikuti aku. So what are we doing here? Jadi apa yang kita lakukan di We sini, are saudara? remembering Jesus. Kita mengingat What has Yesus. Jesus done for you? Apa yang telah What dilakukan has Yesus Jesus bagimu? done for your salvation? Apa yang telah dilakukan Yesus bagi We're telling keselamatanmu? Satan and all the devils that Jesus won the victory on the cross. Kita memberitahu setan dan semua iblis bahwa Yesus telah meraih kemenangan di atas kayu salib. We're saying the cross is the ultimate victory over sin and death. Kita katakan bahwa salib memenangkan kemenangan yang utama atas dosa dan atas maut. And the devil is defeated. He does not have power over us. Dan iblis telah dikalahkan. Dia tidak punya kuasa atas hidup We kita. take this table of the Lord to remember Jesus. Kita lakukan perjamuan di meja Tuhan untuk mengingat pengorbanan Yesus. We need to think about Jesus as we take the bread and the cup. Saat kita mengambil roti dan cawan itu, yang harus kita pikirkan adalah Yesus. We think about what he has said to us. Pikirkan apa yang telah dikatakannya kepada And kita. we rejoice that we have the victory. Dan kita bersuka cita karena kita memiliki Oh, kemenangan. Jesus can heal us. Yesus bisa menyembuhkan He can kita. deliver us. Dia bisa melepaskan kita. And he has forgiven us and helps us and he loves us. Dan dia telah mengampuni kita, dia menolong kita karena dia mengasihi kita. And we have a hope of heaven to go and be with him forever. Dan ada pengharapan akan sorga untuk bisa bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. And it says in verse 26, we show the Lord's death until he comes. Dikatakan di ayat 26 bahwa kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. If he's coming, he must be alive. Jika ia datang, dia hidup, saudara. And so if he died, he must have come back to life. He rose from the Jika dia dead. mati, dia harus bangkit kembali. Dia bangkit dari antara orang mati. And he's calling you and I to be with him in heaven. Dia for memanggil dan eternity. saya untuk bersama-sama dengan dia di sorga untuk kekekalan. And so when we take that bread and that cup, we're saying, Jesus, you died Makanya for waktu my kita sin. ambil roti dan cawan itu kita katakan, Yesus, engkau telah mati bagi dosa-dosa. But you rose again that we might have Tapi life engkau telah together. bangkit kembali supaya kami bisa hidup selama-lamanya bersama-sama. A few years ago, I went to the country of Israel. Beberapa tahun yang lalu saya ke negara Israel And I saw the empty tomb where they may have laid Jesus. dan saya melihat kubur yang kosong di mana kemungkinan di situlah Yesus pernah dikuburkan. There is no body in that tomb, Tidak ada siapa-siapa dalam kuburan itu. but he did die, but he has risen from the dead. Ya, benar dia mati, tetapi dia telah bangkit dari antara kematian. And so it's so important to take Jesus into our lives that we might live like he lived. Makanya itu penting sekali untuk kita mengambil Yesus untuk hidup kita, percaya bahwa dia hidup supaya kita hidup. So when we take
the table. Dan ketika ambil bagian dalam jamuan, kita katakan, saya percaya bahwa Yesus telah mati dan dia bangkit kembali dan hidup untuk selama-lamanya. So this is our testimony today. Jadi inilah kesaksian kita hari ini. We are to be lights of this world. Kita harus menjadi terang dunia ini. We're to be like salt that brings good flavor to this world. Kita harus menjadi seperti garam yang membawa rasa, cita rasa yang baik bagi dunia ini. We need to go out and share the gospel to everybody that will listen. Kita harus keluar dan membagikan Injil kepada mereka yang mendengarkan. And how do we do Bagaimana this? cara kita melakukan? We do it because we love Bagian Jesus and we dalam don't want meja. you to take the table of the Lord, Iblis tidak mau saudara mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. because it defeats him. It is a victory over him. Sebab itu mengalahkan dia, itu adalah tanda kemenangan atas iblis. So what are you doing when you come to the table of the Lord? Jadi apa yang saudara lakukan ketika saudara datang ke meja perjamuan Are you Tuhan? taking of the bread and the cup? Apakah saudara mengambil bagian dalam roti dan cawan itu? And not only take it, but do you actually eat it and drink it? Bukan sekedar mengambilnya, tapi saudara memakannya dan meminumnya. And are you remembering Jesus? Dan apakah saudara pada saat itu sambil mengingat tentang Yesus? This tells the world that we believe Jesus is alive. Ini adalah kesaksian kita, inilah yang akan memberitahukan kepada dunia bahwa kita percaya Yesus itu hidup. Don't be afraid to take of the table. Jangan takut untuk mengambil bagian dalam meja perjamuan. The Bible says that we have to be careful how we take it. Alkitab berkata bahwa kita harus hati-hati bagaimana kita But it mengambil says we can bagian dari. examine ourselves and eat of the bread and drink of the cup. Dikatakan kita bisa menguji diri kita sendiri sebelum kita makan dan minum dari meja perjamuan itu. So when we come to the table, we have to look and see what is in our life. Jadi ketika kita masuk dalam perjamuan, kita harus mulai menyelidiki apa yang ada dalam hidup kita. Do we have unforgiveness in our life? Apakah ada rasa tidak mau mengampuni dalam hidup kita? Do we have sin in our life? Apakah ada dosa dalam hidup kita? Do we hate somebody? Apakah kita membenci seseorang? We need to ask Jesus to cleanse it out of our lives, Kita harus meminta Yesus untuk membasuh bersih itu semua dari hidup kita. so that we can come to Jesus with an open heart and a joyful life. Supaya kita bisa datang kepada Yesus dengan hati yang terbuka dan sukacita. So I just pray that next time you take the table of the Lord, that you remember these commands of Jesus. Jadi saya berdoa kali berikut ketika engkau ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan, saudara ingat perintah Yesus ini. Take what Jesus has given you. Ambillah apa yang telah diberikan Yesus kepadamu. Receive it into your life. Terimalah itu dalam hidupmu. And remember Jesus. Dan ingat Us to do. Yesus. Dan pergilah dan lakukan apa yang dikatakan. Thank for what God has done today. May you have a blessed day as you follow Jesus. Kiranya saudara mengalami hari yang diberkati karena terus mengikuti Yesus. Thank you. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam